Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda, saya dari Bank Sampah Orchid. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan sosialisasi terkait penggunaan aplikasi pencatatan digital bank sampah. Aplikasi yang kita buat merupakan duplikat dari aplikasi yang sudah berjalan di Bank Sampah Orchid selama kurang lebih 4 tahun. Melalui sosialisasi ini, kami akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan aplikasi tabungan sampahku, fitur-fitur yang tersedia, serta manfaat yang bisa dirasakan baik oleh pengurus maupun nasabah bank sampah. Kenapa menggunakan aplikasi? Yang pertama, pencatatan transaksi lebih efektif dibandingkan dengan manual. Yang kedua, penyusunan laporan secara otomatis baik untuk pihak internal maupun eksternal. Dan yang ketiga, pengecekan saldo nasabah secara real time. Sebelum kita menggunakan aplikasi, hal yang perlu kita persiapkan adalah gadget. Kita bisa pakai laptop, HP, ataupun tab. Yang kedua adalah koneksi internet yang stabil. Dan yang ketiga adalah browser. Browser yang disarankan di sini adalah Google Chrome. Selamat datang di aplikasi tabungansampahku.com, di mana satu aplikasi yang dapat digunakan untuk banyak bank sampah, digunakan untuk memudahkan pengurus bank sampah mengolah data hingga tersusun laporan baik untuk pengurus maupun nasabah. Selanjutnya, kita akan mengakses aplikasi tabungansampahku.com. Yang pertama, buka browser. Saya di sini menggunakan laptop. Saya buka Google Chrome, lalu pada address bar, di sini tik alamatnya yaitu tabungansampahku.com. Nah, ini adalah halaman utama dari aplikasi tabungansampahku.com. Oke. Nah, ini halaman utamanya. Nah, untuk melihat daftar bank sampah yang sudah terdaftar di aplikasi ini, kita bisa ngecek di lokasi bank sampah. Nah, ini ada menunya. Bisa di-scroll ke bawah. Ini adalah daftar bank sampah yang sudah masuk ke aplikasi. Nah, setiap bank sampah ini mempunyai user admin. User adminnya dari mana? User adminnya adalah alamat email yang sudah didaftarkan di sini. Nah, ini ada 30 bank sampah. Di sini ada alamat email kemarin yang mungkin disuruh diisi sama Bu Indri ya. Saya daftarkan menjadi username dan passwordnya semuanya adalah 1-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini untuk masuk sebagai admin. Jadi, untuk saat ini, satu bank sampah itu mempunyai satu admin. Adminnya dari mana? Yaitu email yang sudah didaftarkan. Passwordnya adalah 1-8. Nanti kalau misalkan sudah bisa masuk, nanti bisa untuk ubah passwordnya. Jadi, lebih secure. Setelah kita tahu username dan password, kita akan coba masuk dan coba mengelola aplikasi ini. Untuk masuk ke dalam aplikasi, kita bisa masuk dengan tombol yang ada di sebelah kanan atas, klik login. Ini kalau tampilan dari laptop. Kalau dari HP nanti di sini ada ada garis 3, itu bisa diklik, nanti muncul submenu, lalu di paling bawah itu ada login. Nah, silahkan diklik, nanti halamannya akan seperti ini. Masukkan email dan password. Nah, kalau kemarin itu contohnya misalkan dari Bank Sampah Alamanda, nanti username-nya berarti bueko1313@gmail.com. Nanti passwordnya masukin 1234567 Setelah itu klik masuk. Saya coba ya. Saya punya user dummy. Ya, admin BSO, lalu kita masuk. Ada keterangan login berhasil. Nah, ini adalah halaman dashboard, halaman utama dari aplikasi kita. Di sini, halo, ini namanya user yang sedang login. Di sebelah kiri di sini ada menunya yang nanti akan kita bahas satu persatu.
Lalu di sebelah kiri bawah ini keterangan yang sedang login. Di sini namanya Agung Iskandar, emailnya, dan ini adalah bank sampahnya, nama bank sampahnya. Jadi nanti setiap teman-teman yang login itu beda-beda. Nanti kalau ada teman-teman dari bank sampah Alamanda, berarti nanti namanya bank sampah Alamanda atau bank sampah Orchid dan lain sebagainya. Di sini kita lihat di sebelah di halaman utamanya, di sini ada total nasabah. Total nasabahnya 0 karena memang kita belum input data nasabahnya. Kas bank sampah juga 0 dan transaksinya juga belum ada. Nah, untuk tadi kita mau ngecek password dan mengubah password di sini di sebelah kanan atas itu. Di sini ada tulisan Agung Iskandar, ini bisa diklik. Nah, di sini ada My Profile. My Profile, lalu nanti di sini bisa ganti logo. Terus di sini kalau mau ganti password di sini ada change password. Nah ini password yang saat ini 1 sampai 8, lalu di sini di confirm. Confirm passwordnya apa. Setelah itu ini disimpan ya, save. Baik. Seperti itu untuk mengubah password. Jadi kita sudah berhasil masuk ke aplikasi. Lalu apa saja yang akan kita lakukan, apa saja yang akan kita kelola. Nah, di sini ada alur pencatatan transaksi. Alur pencatatan transaksi. Yang pertama adalah kita harus menginput jenis atau kategori sampah. Misalkan dia emberan atau dia duplex, kardus gitu kan, nanti dia ada jenisnya, ada harga. Nah, harga juga ada harga pengepul dan harga nasabah. Yang kedua adalah input nasabahnya. Jadi kita mau transaksi tapi nasabahnya belum ada. Jadi kita harus input nasabahnya. Nanti di sini ada 2 jenis ya. Kita input admin yang menginput karena nasabah bank sampah ini kan pasti sudah punya nasabah ya. Jadi kita harus input manual. Yang kedua adalah si nasabah daftar langsung. Nanti dua-duanya akan kita bahas insya Allah. Yang ketiga transaksi penerimaan sampah. Nah ini transaksi utamanya ketika nasabah store sampah ke kita input. Nah, setelah selesai ini, selesai nanti laporan itu kita tinggal generate aja. Lalu selanjutnya adalah pencatatan keuangan. Nanti kita akan bahas satu persatu. Pertama kita akan memulai input jenis atau kategori sampah. Kita balik ke dalam aplikasi tadi. Nah, ini kan kita sudah login ya. Kita sudah login. Selanjutnya gimana caranya untuk input jenis atau kategori sampah. Di sini ada, di sebelah kiri ada namanya master data, lalu di sini menunya adalah jenis sampah. Nah, ini masih kosong ya. Nah, ini tiap bank sampah pasti akan berbeda, harganya berbeda, jenisnya juga beda. Kayak misalkan di bank sampah Orchid itu tuh nggak ada gabrukan, tapi mungkin di bank sampah lain tuh ada. Terus kayak misalkan mungkin di bank sampah Orchid itu menerima Tetra Pak, tapi di bank sampah lain itu tidak menerima dan lain sebagainya. Jadi setiap bank sampah itu punya jenis sampah yang berbeda. Di sini kita coba untuk menambahnya, klik di sini tombol tambah. Di sini nama jenis sampahnya apa? Saya contohkan di sini kardus. Ini bisa dikasih keterangan apa. Nah, ini satuannya biasanya ini ada 3. Satuannya kilogram kah, unit kah, atau liter. Biasanya kilogram itu buat biasa ya, emberan, kardus, duplex, dan lain-lain. Kalau unit itu biasanya untuk elektronik kayak mesin cuci, TV, laptop, itu kan biasanya satuan gitu kan. Atau liter itu biasanya buat minyak jelantah. Nah, ini misalkan kardus satuannya kilogram. Nah, ini harga ke nasabah. Harga ke nasabahnya berapa? Misalkan kita kasih harganya 1.200 ke nasabah, tapi harga dari pengepulnya adalah 1.500. Misalkan ya. Nah, ini ada simpan riwayat harga. Nanti ini sebenarnya buat laporan sih. Jadi nanti harganya tuh bisa di-track sama kita. Ini per tanggal berapa harganya tuh berapa, jadi bisa dilihat. Nah, setelah ini klik create jenis sampah. Nah, kita sudah punya satu jenis sampah di sini. Nah, boleh nanti ditambahkan lagi, misalkan duplex.
satuannya kilogram, harganya 200, tapi dari pengumpul 300. Oke, kita tambahkan lagi emberan. 150 dari pengumpulnya 200. Nah, ini memang harganya pasti berubah-ubah ya. Jadi nanti misalkan ada perubahan lagi, nanti biasanya kalau ada perubahan lagi diupdate lagi. Nah, gimana cara ngupdate-nya? Misalnya kita udah punya nih jenis sampahnya, udah ada emberan, duplex, kardus. Nah, ketika sedang berjalan ada perubahan harga. Misalkan harga duplex itu turun nih. Tadinya 200 jadi 150. Nah, ini kita bisa edit. Di sini ada menu nih, apa? Icon pensil. Nah, ini kita bisa klik. Nah, ini untuk mengubah duplex. Oke. Nih lihat ada riwayatnya tanggal segini. Sekarang coba kita ubah harganya jadi 140, di sini jadi 200. Kita ubah. Nah, harganya jadi berubah. Jadi kalau misalkan mau ngedit, misalkan harganya berubah, jadi tinggal diedit di sini. Atau misalkan kita salah, ini kita bisa hapus di sini. Icon delete. Nah, kalau Excel ini biasanya sih untuk laporan aja sih. Coba ya kita lihat. Laporan jenis sampah. Biasanya kadang suka ditanya nih. Kalau misalkan jenis sampah yang diterima di bank sampah A apa aja sih? Nah, ini di sini ada keterangannya, emberan, harganya segini, mungkin nanti kita tinggal edit aja sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini kan misalkan nggak diperluin gitu ya. Kalau nggak diperluin ya berarti dihapus aja. Nanti ini bisa di-share ke nasabah kita. Kayak gitu sih. Oke, PDF juga sama bentuknya, laporan juga. Kalau ini bentuknya Excel, ini bentuknya PDF. Dan ini kalau misalkan mau di-print, udah bisa ya. Oke, di sini jenis sampah sudah selesai ya. Kita menginput jenis kategori sampah, yang selanjutnya adalah kita akan menginput nasabah. Di sini ada dua jenis. Yang pertama adalah didaftarkan oleh pengurus bank sampah. Ini biasanya untuk nasabah yang baru, yang datang langsung, yang belum sempat daftar online, atau nasabah yang sudah ada. Jadi kayak misalkan bank sampah Orchid itu kan datanya udah ada. Nah, itu kita harus daftarkan di aplikasi sebelum kita mulai transaksi. Nah, yang kedua adalah daftar online. Biasanya ini adalah nasabah baru. Nah, kita akan coba mendaftarkan nasabah di aplikasi yang tadi ya, tabungan sampahku. Ini halaman utamanya tadi. Setelah kita menginput jenis sampah, yang kedua adalah kita menginput nasabahnya. Menunya apa? Di sini ada manajemen pengguna. Nah, diklik. Di sini ada satu pengguna, yaitu Agung Iskandar. Ini yang saya sedang login. Jadi saya sebagai admin ini sudah terdaftar sebagai pengguna. Saya role-nya di sini administrator sama nasabah. Jadi saya itu selain jadi pengurus, saya juga menjadi nasabah bank sampah ini gitu. Nah, untuk menginput kita bisa input satuan di sini. Di sebelah kanan ada tombol tambah, kita klik. Nah, ini satuan. Contohnya kalau di bank sampah Orchid itu kita pakainya blok, jadi kita coba blok A01. Role-nya apa? Dia itu sebagai nasabah. Nah, dikliklah nasabah. Email address. Nah, email address ini wajib ya. Jadi harus ada. 1@gmail.com. Kenapa harus wajib? Karena nanti kalau misalkan dia lupa password, nanti dia akan verifikasi via email, dan ini akan dijadikan alamat email ini akan dijadikan username untuk login ke aplikasi ini. Nah, ini date birth-nya kalau misalkan lupa, kalau misalkan nggak tahu nggak apa-apa, nggak wajib diisi. Nah, ini password-nya minimal 8 karakter ya. Akun status ini biasanya untuk pertama kali pasti akan dicentang, dia otomatis aktif. Dia bisa dinonaktifkan ketika dia sudah tidak menjadi nasabah bank sampah Orchid, bank sampah lagi. Kita create account. Oke, di sini udah kelihatan ya satu nasabah. Nah, di sini. Oke, misalkan ternyata ini salah nih datanya nih, kita bisa edit di sini. Nah, ini ada tombol edit
klik icon pensil. Kita tambahin deh namanya Bu Ade misalkan. Oke, dan ini udah diedit nih. Oke, sudah selesai ya diupdate. Nanti di sini ada updateannya. Ini kalau misalkan kita nginput satu persatu, sedangkan nasabah bank sampah itu kalau bank sampahnya sudah berdiri biasanya ada banyak ya, kayak misalkan bank sampah Orchid itu udah ada sekitar 100 lebih nasabah. Nah, itu kan kalau kita input satu-satu itu kan capek ya, makanya ada fitur namanya import. Jadi biasanya pasti teman-teman udah punya database nasabah bank sampah pasti ya. Nah, nanti kita tinggal sesuaikan di file Excel, nanti kita import langsung semuanya. Untuk menggunakan fitur itu, kita di sini ada tombol import. Nah, kita klik aja. Lalu yang kedua adalah di sini ada kita download template-nya, blank template aja ya. Di sini blank template. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, untuk menggunakan fitur ini kita harus mengikuti aturan yang sudah dibuat. Nah, jadi ID ini tidak wajib. Jadi yang wajib itu yang ada tanda bintangnya di sini. Ini namanya wajib, alamat emailnya wajib, role-nya ini ikutin, role-nya user, semuanya user, statusnya aktif. Birth date ini nggak wajib, jadi bisa diisi, bisa enggak. Passwordnya minimal 8 karakter, ini juga wajib diisi. Di sini saya udah punya sampel. Nah, saya udah bikin sampel di sini. Ada namanya blok M1 sampai 10, ini emailnya, ini role-nya user, semuanya user. Dilihat di sini usernya adalah kecil semua, statusnya aktif, ini juga diikutin aja. Birth date-nya itu saya kosongkan, lalu passwordnya adalah 1 sampai 8. Kita coba. Nah, di sini kita coba masukin ya. Di sini select data, kita cari di sini tadi data bank sampah, daftar nasabah BS. Nah, ini tadi yang ada di Excel. Ini baru dimunculkan datanya ya. Biasanya kalau datanya benar, ini role-nya sudah ini ngikutin. Tapi biasanya kosong kalau misalkan salah. Nah, kalau udah selesai, ini kan ada 10, kalau teman-teman ada 50, 25, nanti di sini ada muncul sebanyak nasabah yang diimport ya. Nah, selanjutnya adalah klik proses data now. Nah, lihat di sini ada statusnya. Kalau dia hijau berarti dia menginsert karena dia belum ada. Nah, ini berhasil. Nah, coba kita lihat sudah berhasil. Total datanya 10 yang sukses di-insert ke dalam aplikasi 10. Coba kita lihat kembali. Nah, di sini sudah masuk ya nasabahnya. Jadi tadi cuma satu, terus coba input daftar satu persatu sudah ada satu, berarti udah ada 2 ditambah 10, berarti ada 12. Ada 12 user. Oke, jadi nanti tinggal misalkan birth date-nya udah ketahuan nih, oh nanti bisa diedit aja di sini atau datanya salah bisa di-delete di sini pakai tombol delete. Oke, gini ya. Jadi ini cara menginput daftar nasabah, data nasabah ke aplikasi baik melalui satu persatu ataupun import. Jadi kita sudah punya database-nya, kita sesuaikan dengan template Excel yang sudah disediakan, lalu kita tinggal import aja, kayak gitu. Ini yang didaftarkan oleh pengurus ya, tapi gimana caranya kalau misalkan si pengguna baru itu daftar online? Nah, ini bisa. Jadi, kalau untuk daftar online, otomatis dia akan ke sini. Kita sign out dulu, kita masuk ke tabungan sampah. Oke. Jadi, si nasabah itu membuka aplikasi dulu. Dia ke browser, dia ke tabungansampahku.com. Lalu untuk mendaftar dia bisa di sini. Kita bisa ada dua sih di sini. Kita daftar sekarang gratis atau tadi login. Dari sini coba kita back ya.
atau dari sini. Jadi ketika dia ada tombol login, dia belum ada kan? Dia belum ada ya akunnya, berarti dia daftar sekarang. Oke, tinggal diisi nih formnya. Jadi misalkan saya nih yang daftar Indah, berarti emailnya minimal passwordnya 8. Oke, pilih bank sampah. Nah, ini kita mau masuk bank sampah mana? Kita tinggal pilih. Nah, saya coba masuk bank sampah sampel. Data dummy saya, kalau sudah kita daftar. Nah, setelah mendaftar ini ada notifikasi nih, registrasinya berhasil. Lalu kita harus aktifasi, kita cek dulu ke email. Kita cek emailnya, Gmail. Nah, kalau di sini nggak ada, kita coba ke spam. Nah, nih ada verifikasi email Anda. Tabungansampahku.com. Verifikasi email sekarang, kita klik. Jika tombolnya tidak berfungsi, berarti klik sini. Verifikasi berhasil. Kita lanjut login. Oke, verifikasinya sudah selesai. Kita coba login tadi ya, pakai Bakpik. Coba kita lihat, ini sebagai nasabah yang baru daftar. Nah, ini adalah halaman nasabah. Halaman nasabah ini di sini cuman ada keterangan saldo saat ini karena kita baru, jadi saldonya belum ada, total transaksinya juga belum ada. Nah, ini sampah yang berhasil Anda kurangi juga belum ada. Nanti di sini ada riwayatnya, dia store apa aja. Lalu di sini juga ada riwayat penarikan saldonya. Jadi kita tuh bisa tracing nih, oh kita itu udah setor minyak jelantah berapa liter, kardus berapa kilo. Nah, di sini ada semua keterangannya di dashboard ini. Untuk nasabah, di sini lihat, di sini ada keterangan nama nasabahnya, alamat email nasabah, dan bank sampahnya. Jadi di sini insya Allah nggak akan ketukar bank sampahnya siapa. Apa yang bisa dilakukan oleh nasabah bank sampah? Nah, ini dia hanya bisa mengedit profilnya. Nah, ini kan tadi kita daftar pakai ini ya. Nama bank sampahnya siapa, dia bisa change password. Nah, di sini ada bisa ganti foto. Lalu mungkin ada yang perlu diganti kayak birth date-nya belum ada. Oke, kita coba. Nah, kayak gini. Terus misalkan fotonya belum ada nih. Tapi kita nggak punya foto. Ya. Misalkan kita fotonya ini, kita ganti foto, save foto. Nah, berarti ini kan kita save karena kita sudah mengganti tanggal lahirnya. Nah, jadi ini ya untuk nasabah bisa mengecek saldo, kita lihat riwayatnya, lalu riwayat sampah yang sudah di-store dan riwayat penarikan saldonya. Lalu dia bisa keluar. Nah, seperti itu untuk manajemen pengguna. Jadi selain kita pengurus bisa mendaftarkan langsung, si pengguna itu bisa mendaftarkan langsung melalui aplikasi tabungansampahku.com. Selanjutnya setelah kita mendaftarkan nasabah, kita juga udah punya jenis sampahnya. Yang selanjutnya adalah transaksi penerimaan sampah. Ini adalah transaksi utamanya. Kita balik ke aplikasi ya. Kita login sebagai administrator. Tadi admin besok. Oke. Kita masuk. Baik. Nah, di sini dashboardnya sudah berubah ya, teman-teman.
Jadi di sini total nasabah dari bank sampah sampel yang saya punya ini nasabahnya udah ada 12 karena tadi kita sudah memasukkan 12 nasabah. 12 nasabah. Lalu belum ada kas bank sampah dan transaksinya masih belum ada. Oke, nah ini nasabahnya. Kita lihat. Nah, untuk store sampah di sini di sebelah kiri ada menu store sampah. Nah, oke, di sini belum ada transaksi. Misalkan hari ini ada transaksi store sampah, kita klik tadi tombol tambah, kita pilih usernya siapa yang store. Misalkan tadi yang store itu namanya Linda yang tadi daftarnya online. Oke, ini tanggal transaksi. Catatan itu biasanya misalkan kayak misalkan di sini jenis sampahnya emberan. Kan di sini ada mainan anak gitu. Tapi ini nggak wajib ya, ini nggak wajib diisi. Jadi ini catatan untuk pengurus aja. Nah, emberan berapa kilo? Misalkan 0,3. Nah, di sini harganya otomatis, di sini estimasi pendapatannya. Ini muncul harga adalah harga nasabah ya, bukan harga pengepul. Misalkan dia store lagi, nggak cuma emberan, tapi minyak jelantah. Belum ada minyak jelantah ya. Kardus deh. Kardusnya 5 kilo. Nah, udah ada lagi. Terus kita coba duplex. Jadi di sini udah ada, jadi tinggal search aja jenisnya apa. Nah, nanti di sini jenis sampah yang udah pernah kita input di master jenis sampah. Oke, duplex misalkan 2,9. Harganya muncul estimasi pendapatan si nasabah Linda ini untuk penyetoran hari ini tuh 6.400. Setelah selesai semuanya, klik create store sampah. Nah, di sini berhasil. Oke, di sini sudah ada keterangan ya, yang menyetor itu nasabahnya namanya Linda, jenis sampahnya, kuantitinya, jumlahnya, lalu di sini ada harganya. Nah, gini nih, misalkan, oh ini salah nih, kardusnya bukan 5 kilo, tapi 0,5. Nah, ini kita bisa edit tadi di sebentar di sini ada icon nama gambar pensil. Nah, kita klik di sini. Oh, salah nih, gitu kan. Di sini kardus bukan 5 kilo, tapi 0,5. Oh, baiklah, kita perbaiki. Kalau sudah, kita save. Nah, datanya sudah diperbaiki. Nah, sudah diperbaiki ya, teman-teman. Coba kita ini lagi. Oke, usernya blok M01. Nggak ada. M10 deh. M10. Dia cuma setor kardus 15 kilo misalkan. Nah, udah, dia cuma setor kardus aja. Oke. Nah, seperti ini. Jadi, ini transaksinya sesimpel ini sih. Kayak kita nyatet di buku tabungan, tapi kalau ini langsung di aplikasi. Kayak gitu. Kalau misalkan kita butuh data ini, kita bisa pakai menu di sini fitur Excel. Jadi nanti dia akan ekspor ke file Excel, atau di sini kita bisa ekspor dalam bentuk PDF, atau kita bisa langsung print kalau kita ada kebutuhan untuk transaksi tanggal sekian gitu. Nah, ini misalkan kita mau filternya berdasarkan apa? Ini kita pengen tahu nih, user blok M10 tuh nyetornya apa aja sih? Nah, di sini searchingnya, atau misalkan kita lagi perlu yang nyetornya minyak jelantah aja, atau misalkan kardus aja, siapa sih nih? Kardus siapa aja sih? Nah, di sini oh ada 2 di sini kayak gitu. Atau kita bisa kayak gitu ya.
Jadi kalau misalnya kita perlu datanya, kayak gitu. Setelah sampahnya selesai, kita lihat di dashboard. Biasanya ada perubahan. Nah, dia sudah ada transaksi store-nya di sini ada 4 yang transaksi. Usernya siapa aja? Ada Black M10, ada Linda. Nah, ini dua nasabah yang store hari ini, yang lainnya belum ada yang store. Nah, di sini sudah ada total sampah yang kita dapatkan. Nah, ini totalan. Jadi kalau misalkan karena tadi dalam bentuk kilogram aja, jadi semuanya di total. Kalau misalkan nanti ada minyak jelantah, coba kita input ya. Datanya kita tadi belum, jadi sampahnya minyak jelantah misalkan. Minyak jelantah. Berarti dia pakainya liter. Harganya dari ke nasabahnya 4.500, misalkan kita dari ke pengepulnya 5.000. Oke, kita create. Jenis sampah berhasil dibuat. Nah, setelah itu kita store. Ada yang store minyak jelantah nih. Kita klik tambah. Di sini misalkan yang store M9. Jenis sampahnya minyak jelantah. 4 liter. Oh, 18.000, lumayan ya. Oke, create store sampah. Nah, sudah berhasil kita lihat di dashboard. Nah, ini totalnya. Jadi, sampah yang sudah berhasil direduksi itu di sini ada keterangannya ya. Kayak gitu. Sampai sini sih untuk transaksi penerimaan sampah. Selanjutnya kita akan melihat laporan dari hasil transaksi penerimaan sampah kita di aplikasi. Di menu sebelah kiri ada namanya laporan. Yang pertama adalah laporan saldo nasabah. Di menu ini kita bisa melihat total saldo nasabah keseluruhan. Nah, ini saldo nasabah A, B, C, totalnya berapa? Saya dari 13 nasabah, di sini sudah ada 3 yang store. Jumlah saldo nasabahnya itu sekitar 25.000. Jadi kita bisa tahu ya total uang nasabah yang ada di bank sampah kita. Lalu yang kedua adalah jumlah penjualan sampah. Ini penjualan sampah ini berdasarkan jenis sampahnya. Jadi total, jadi kardusnya berapa, duplex, emberan, jadi semuanya di total. Ada ini jenis sampahnya apa, jumlahnya berapa, ini harga nasabah, lalu ini harga pengepul. Di sini totalnya, lalu di sini ada total pengepulnya. Lalu di sini kita bisa difilter by tanggal. Jadi misalkan kita perlu laporannya itu laporan bulan Juni aja. Kalau ini kan keseluruhan nih, sebelum kita filter, ini tuh keseluruhannya. Jumlah keseluruhan yang sudah kita terima. Nah, kalau kita butuh laporan per bulan, berarti kita filter. Misalkan kita butuh laporan bulan Juni aja. Berarti kita di sini start date-nya 1 Juni, end date-nya berarti 30 Juni. Nah, di sini nanti akan ke filter otomatis. Kayak gitu. Nah, ini kita bisa ekspor dalam bentuk Excel ataupun PDF. Atau bisa kita langsung print. Oke, contohnya kita laporan penjualan sampah. Kita ekspor ke Excel ya. Penjualan sampah bulan Juni 2026. Oke. Kita lihat di sini. Sini laporan penjualan sampah. Nah,
Kalau kita buka, nah ini laporannya. Ini bank sampahnya siapa, nah ini jenis sampahnya. Nah, kita lihat ya. 2,9, 0,3. 2,9. Ini jumlahnya harga. Nah, ini harga nasabah. Biasanya kalau kita perlu laporan untuk pengepul, nanti kita tinggal sesuaikan aja. Berarti kita harga ke nasabahnya kita nggak perlu nih. Nah, ini bisa kita hapus kolom D sama kolom F. Jadi nanti kita tinggal sisakan hapus kolom. Hapus kolom. Nah, kayak gini. Biasanya kayak gini aja. Nanti laporan penjualan sampah bulan Juni itu kita bisa laporkan ke pengepul. Ini jadi nanti pengepul juga tinggal cek aja. Kayak gitu. Ini untuk laporan penjualan sampah. Nah, kalau untuk summary report itu kayak gimana? Ini adalah summary ya. Untuk summary report ini, untuk mendapatkan laporannya, ada yang harus kita lakukan, yaitu kita mau periodenya kapan. Misalkan kita itu pengen tahu periodenya itu tahun 2026. Nah, kalau tahun 2026 berarti kita mulai dari bulan Januari sampai bulan Desember. Ini belum ada ya, karena ini datanya Desember 31. Oke. Simpan periode. Nah, kita pengen tahu nih di periode tahun 2026 itu apa aja. Nah, kita lihat summary reportnya. Nah, ini periode tadi yang kita input ya, 1 Januari sampai 31 Januari. Oh, ternyata saldo nasabah di tahun ini tuh ada 25.000. Penjualan ke pengepulnya segini, keuntungannya segini. Jadi kita bisa tahu nih gap-nya. Setahun ini dapat marginnya berapa bank sampah. Ini dari sini, bisa lihat dari sini. Dari summary report ini. Karena ini kita baru 1 kali transaksi, maka yang keluar ini. Tapi kalau kita ada 1 tahun itu 12 bulan, misalkan 1 bulan sekali, berarti ada 12 transaksi. Nanti dia akan di total semuanya. Nanti di sini kelihatan keuntungannya berapa. Lalu kita lihat ada nasabah terbaik. Biasanya kalau di BSO diminta tuh nasabah terbaiknya siapa aja yang sering store. Nah, di sini bisa kelihatan nih, oh ini yang store paling banyak nih, si ini, si A, si B, si C. Nah, kalau misalkan ada lagi biasanya nanti ada urutannya sampai ke bawah, karena ini baru 3 yang transaksi, jadi hanya muncul 3 nasabah yang terajin, kayak gitu. Itu untuk summary-nya. Jadi dari sini aja kita udah bisa tahu ya saldo nasabahnya berapa, terus penjualan sampah ke pengepul itu kita akan dapat berapa, dan marginnya berapa, kayak gitu. Itu untuk laporan. Nah, setelah laporan selesai, kita akan mencoba melakukan pencatatan keuangan. Di sini sebenarnya untuk pencatatan keuangan masih simpel ya. Baik, di sini kas bank sampahnya masih 0. Untuk melakukan pencatatan keuangan ada menu tersendiri, di sini namanya arus kas. Di sini pencatatan semua transaksi keuangan, kayak misalkan pengeluaran, misalkan konsumsi atau pemasukan dari pengepul atau apa aja gitu. Misalkan ada ini ya, misalkan bank sampah itu ngejual produk daur ulang atau apa, itu juga bisa dicatat di sini. Fungsinya apa? Fungsinya biar kita tahu posisi keuangan bank sampah yang kita kelola, kayak gitu. Nah, ini misalkan contohnya kita lihat di sini kan tadi kita itu udah store sampah ya. Sekarang biasanya kalau dari store sampah kita
melakukan penjualan ke pengepul. Nah, dari pengepul misalkan dia ngasih uangnya, maksudnya udah ngejual, udah ngebeli sampah kita, berarti kita tinggal ketika kita menerima uangnya, berarti kita catat di sini. Untuk mencatatnya, di sini ada tombol tambah. Nah, ini ada master bank. Sebenarnya master bank ini adalah posisi kita ada di mana. Di sini ada contohnya adalah BCA. Atau misalkan nggak BCA nih, adanya di BSI atau adanya offline di Bu Irma gitu, di bendahara, gimana dong? Nah, ini kita bisa buat dulu di sini nih. Master data, jenis transaksi, bukan bank. Oke, di sini. Di bank. Nah, ini kita bisa daftarin dulu nih. Karena tiap bank sampah pasti beda. Nah, misalkan saya di bank sampah sampel ini, saya punya bendahara namanya, misalkan Bu Irma. Bu Irma. Berarti ini kodenya misalkan offline. Bentar. Catatan keuangan yang ada di bendahara. Oke. Create. Nah, terus saya tuh nggak ada BCA, ya udah kalau misalkan nggak ada bisa dihapus di sini. Kita hapus ya BCA-nya. Oh, biasanya kalau ini bisa juga ditransfernya ke BSI. Ya udah, berarti di sini BSI, keterangannya Bank Syariah Indonesia atas nama Bank Sampah Sampel, gitu kan. Nah, ini bisa kasih keterangan, bisa enggak. Oke, create. Jadi kita udah punya 2 master bank. Oke, kita lanjut ya ke Auroskas lagi. Tadi kita bisa nambahin. Oke, kita tadi kan kita udah ceritanya kita melakukan penjualan ke pengepul atau ke mitra. Nah, dari penjualan itu si mitra transfer, melakukan pembayaran. Pembayarannya misalkan hari ini juga nih. Langsung. Oke, kita catat jenis transaksinya apa? Penjualan ke pengepul. Nah, tadi nominalnya 28.890.000. Kok misalkan digenepin lah. Jadi 29.000. Catatannya penjualan ke mitra di bulan Juni 2026. Nah, kalau sudah selesai kita create arus kas. Baik. Nah, di sini udah kecatat ya. Penjualan ke pengepulnya berapa. Nah, di sini di dashboardnya kita tahu nih posisinya. Oh, kita punya kas bank sampah sebanyak 29.000 kayak gitu. Nah, ada pengeluaran lagi nih, misalkan hari ini pengurusnya piket. Nah, pengurusnya piket nih. Kita ngambil uang dari bendahara sebanyak, berarti kalau ngambil uang berarti kredit ya. Kredit karena berkurang, kita ngambil uang 15.000 nih dari bendahara. Catatannya apa? Konsumsi piket bank sampah. Nah, oke. Sini tinggal 14.000 ya. Harusnya biasanya kita punya saldo ya. Harusnya kita buat saldo awalnya dulu ya. Misalkan di bendahara kita punya saldo awal ya. 7 nih deh. Kita debit itu kita punya saldo awalnya misalkan 200.000. Saldo awal. Jadi
posisi kas yang kita punya di awal sebelum kita melakukan pencatatan di bank sampah ini, di aplikasi bank sampah ini. Nah, kayak gini. Jadi, ini adalah pencatatan keuangan di aplikasi tabungansampahku.com. Nah, gimana kalau misalkan si nasabah mau narik saldo? Nah, kalau nasabah mau narik saldo, di sini kita klik tombol sampah, kita pilih, kita itu mau ngeluarin uangnya dari mana, misalkan kita mau transfer aja deh dari BSI. Oke, dia mau ngambil tanggal berapa? Dia mau ngambil tanggal 20, jenis transaksinya adalah tarik saldo. Nah, kalau debit ini kan transaksi masuk, kredit itu transaksi keluar, tarik saldo itu khusus untuk menarik saldo nasabah. Kalau penjualan ke pengepul tadi yang kita menjual sampah ke mitra atau pengepul. Oke, kita lanjut. Kita mau narik saldo. Nih, saldonya siapa nih yang mau ditarik? Misalkan tadi yang M9. Nah, saldo M9 itu kita ada keterangannya nih. Saldonya cuma 18.000, jadi dia nggak bisa ngambil lebih dari 18.000. Misalnya kita mau ngambil 19.000. Nah, ini nggak bisa karena udah melebihi saldo yang dia punya. Oke deh, si M9 mau ngambil 10.000 aja. Nah, oke, catatan bisa kita isi atau enggak. Oke, kita create arus kas. Nah, di sini ada transaksi tarik saldo. Kita lihat laporannya harusnya si M9 ini udah berkurang. Nah, tadi kan ada 18.000, sekarang tinggal 8.000 kayak gitu. Jadi ini untuk transaksi tarik saldo nasabah ya. Kayak gitu. Baik, untuk alur pencatatan transaksi dari sisi pengurus sudah selesai. Selanjutnya kita akan melihat halaman dari sisi nasabah ya, halaman nasabah. Sebenarnya tadi kita udah spill sedikit ya, apa aja yang kita bisa lakukan sebagai nasabah. Yang pertama kita bisa edit profile, kita bisa cek saldo tabungan, kita bisa melihat riwayat sampah kita yang sudah di store dan riwayat pengambilan tabungan sampah. Tadi udah sempat di spill. Oke, kita coba ya. Kita coba. Sebentar, saya lupa. Daftar nasabah. Tadi yang udah sampai ngambil itu M9. m9@bso.com, passwordnya 1-8. Oke, kita coba ya. M9 at bso. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita coba lihat masuk. Loginnya berhasil. Nah, di sini ini ya halamannya ya, halaman sebagai nasabah. Kita bisa tadi keterangan di dashboard utamanya kita tahu saldo kita saat ini, kita pernah transaksi berapa kali, lalu sampah yang berhasil kita store itu berapa. Lalu di sini ada keterangannya lagi, kan ini baru totalnya, nah ini jenisnya, nah ini dia baru nyetor minyak jelantah aja 4 liter. Oke, di sini udah ada riwayat penarikan saldo, tanggal 20 Juni dia udah narik 10.000 kayak gitu, jadi udah ada keterangannya. Apalagi yang bisa dia lakukan, dia bisa mengubah profilnya. Ya, dia bisa tambah foto, dia bisa update passwordnya, kayak gitu. Kayak gitu sih, kurang lebih pengenalan aplikasi tabungan sampahku.com sudah selesai. Jika ada pertanyaan atau masukan, silahkan ditunggu. Sekian, mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.